Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan dengan NPM 195101034 dari kelas D jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam yang diampu oleh dosen Bapak Lutfi Heri Hermawan. Saya di sini dengan Bang Ustadz Rizky. Sekarang perkenalkan Pak Ustadz dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky, beralamat di Jalan Purnawirawan dan Swadaya 2 nomor 38, Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Jadi gini, di sini saya untuk mewawancara dari mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz, yaitu langsung mulai saja ya. Yang pertama yaitu apa program kerja yang sedang Satu ya, dilakukan? Siap. Apa program kerja yang sedang dilakukan pada kelurahan di sini, Pak? Baik. Kalau kelurahan secara umum kita kurang begitu tahu, tapi kalau untuk lingkungan masuknya kalau nggak salah lingkungan 1 atau 2 ya. Pokoknya antara itu. Kalau program di wilayah sini adalah yang pertama ini yang sedang berjalan adalah yang akan berjalan itu untuk pembangunan masjid yang awalnya dari musola, dan sebelum puasa kemarin sudah berganti status dari musola menjadi masjid. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat Jumat beberapa kali, dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan membangun masjid, membangun musola tadi menjadi masjid. Statusnya sudah berubah. Insyaallah dalam jangka waktu dekat ini pembangunan untuk sementara itu aja. Dan kalau untuk pembangunan masjid yang ada di wilayah sini, kalau untuk wilayah yang lain kayaknya belum ada kedengaran kegiatan program yang sedang dilakukan atau mungkin sudah, namun untuk kedepannya belum kedengaran. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai apa ya? Atau di kantoran atau Kayaknya 50-50 ya. Jadi 50% itu pegawai, jadi 50%-nya juga wira swasta, baik laki-laki perempuannya. Guru ada, guru berarti maksudnya pegawai gitu. Kemudian yang wira swasta kayak pedagang, juga banyak pedagang. Dan di wilayah ini itu dari dulu sampai sekarang kita bisa lihat juga di depan itu kan ada gapura selamat datang di wilayah Kelurahan Gunung Terang, yang mana dikenal Kelurahan Gunung Terang itu dari zaman dulu adalah pembudidayaan tanaman hias. Secara ekonomi itu sangat luar biasa sebenarnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Tapi yang menjadi masalah semakin kesini malah yang mempunyai usaha pembudidayaan tanaman hias, termasuk yang penjualan segala macam, itu malah berkurang. Gitu. Jadi pengusaha malah berkurang. Ya mungkin karena salah satu faktornya adalah kurang perhatian atau kurang sosialisasi dari pemerintah, atau bisa jadi termasuk kurang sosialisasinya ya. Apalagi di zaman era modern sekarang kan media sosial itu kan memang sudah membumi, dan bukan suatu yang bahkan dari kalangan anak SD aja udah tahu nama media sosial. Dia bisa menggunakannya, bisa melihatnya, bisa membuka, bisa tahu lah dengan media sosial itu. Mungkin kurangnya pengarahan dari pemerintah gitu, dalam bagaimana pengembangan ekonomi. Kayaknya dari dulu
secara individu aja kayak masyarakat itu mengembangkan usahanya tanpa ada peran pemerintah. Tanpa ada peran pemerintah atau apa namanya kayak pembinaan gitu ya, kayaknya penyuluhan atau apalah, atau dari dinas pertanian ya mungkin ada, cuman kayaknya belum kedengeran apa gimana gitu hasilnya ya. Padahal di sini dari dulu sentral tanaman hias. Di Bandar Lampung ini kan kalau nggak salah yang terkenal tuh Gunung Merang sama Garuntang. Ya Garuntang itu daerah Pakuman ke bawah sana itu ya, dekat kantor wali kota. Bukan kantor wali kota, rumah dinas wali kota yang turun ke bawah itu yang mau ke arah Teluk itu. Nah, itulah mungkin sampai saat ini perekonomian di wilayah sini khususnya di bidang pembudidayaan tanaman hias itu udah mulai berkurang, kayaknya udah mulai gak terkenal lagi kayak dulu. Kalau dulu kan kalau mau nyari apa ke sini, kalau mau nyari pohon apa ke sini gitu. Ya udah sosialisasi berkurang, pengusaha pun berkurang. Adapun yang buka baru juga kayaknya harus butuh langkah yang nggak bisa dari nol. Jadi kudu punya modal banyak, kudu punya kreativitas, dia kudu punya media sendiri gitu. Jadi kalau mulai kalau baru mau mulai itu paling dia harus langkah itu langsung di step 7. Ibaratnya kalau misalkan sebuah permulaan itu dari langkah awal sampai 10 ini dia harus sudah mulai di angka 7, bukan setengah lagi. Ya, kalau boro-boro setengah, mulai dari 0 1 2 3 udah nggak mungkin kayaknya. Ya, karena ya apa ya emang persaingan juga, bukan persaingan juga kayaknya nggak begitu. Jadi karena memang kurang perhatian lagi kayaknya dari pemerintah. Coba kalau misalkan pemerintah tuh betul-betul memperhatikan, menjadikan sentral ya, kan malah banyak berkunjung orang dari daerah-daerah, bahkan dari luar daerah bisa ke sini gitu. Karena di sini menjadi sentral. Ketika udah menjadi sentral, fasilitas sudah terpenuhi oleh pemerintah, karena nggak bisa kan masyarakat membangun jalan. Kalaupun ada uang kan nggak bisa sembarangan dia mau ngaspal jalan atau membangun irigasi, nggak bisa. Atau membangun sebuah fasilitas umum yang mana tanah itu tanah milik umum atau tanah milik pemerintah. Nggak bisa sembarangan. Sekalipun kita punya uang, bangun jembatan misalkan, dia nggak bisa tanpa ada, walaupun persetujuan juga kan harus ada timnya segala macam itu yang dilibatkan oleh pemerintah. Nah, kayaknya permasalahan ini bukan terjadi di sekitar kelurahan kita aja, beberapa wilayah pun kayaknya seperti itu. Beda dengan wilayah Jawa. Kayaknya wilayah Jawa itu sekecil apa gitu, kayaknya langsung pemerintah itu langsung menyuluhan apa buat tim, jadi ada kelompok kerjanya, jadi ada macam-macam lah kayak pertanian misalnya. Ya mungkin di sini ada, cuman ya mungkin di program pertanian ya. Kita kan kalau daerah sini kan bukan daerah pertanian ya, apalagi perkotaan. Dan khususnya di wilayah sini kan yang lebih dikenal itu ya pembudidayaan tanaman hias. Ya ini aja yang kita punya di sekitar ini, di sisa kita di bekas kita punya usaha itu gitu. Kenapa? Karena ya merosot, daya tariknya merosot. Mungkin ke daerah lain juga mungkin bisa dibilang per individu aja gitu. Masih bertahan itu dari sosialisasinya, dari apanya gitu. Jadi dulu pernah pemerintah kota memfasilitasi di wilayah Halim di taman kota. Ada taman kota sekarang udah digusur. Taman kota itu di pinggir jalan Depas itu Soekarno Hatta yang arah Mekor Korpri, lampu merah, kanan kirinya itu dulu namanya kan taman kota itu dulu. Nah, itu dulu dipusatkan di situ sentral. Tapi udah tutup kan. Ada ya itu urusan apa ya? Urusan pemerintah lah dengan pengusaha segala macam. Akhirnya pengusahanya lagi-lagi korban kan. Pengusaha kecil masyarakat itu yang harusnya bisa berkembang secara ekonomi, dia
bisa punya pegawai kan, bisa menyerap kepegawaian, bisa digaji, si pegawai ini bisa ngasih makan anaknya dan bisa menyekolahkan anaknya, bisa pintar jadi pejabat segala macam, kan harusnya bisa dampaknya ke situ meluasnya kan. Tapi ya gara-gara itu tutup ya, akhirnya ada yang kolap, ada yang bangkrut, mati ya, ada yang bertahan juga mungkin kembang kempis. Banyak pengusaha jadi korban kan? Iya, korban mas. Nah itu harusnya kan dipikirkan efek-efek itu oleh pemerintah. Ya pemerintah itu ya kalau nggak memikirkan itu, nggak berkembang ekonominya, nanti yang bayar pajak siapa? Ya kan? Yang bayar siapa? Akhirnya kan pemerintah juga yang repot. Tapi kalau dibantu masyarakat bisa berkembang ekonominya, pendapatan daerahnya meningkat, ya kan? Ya menjadi bagus pastinya. Jangan yang perusahaan besar aja, ya perusahaan kecil-kecil juga ya perlu diperhatikan. Ya perusahaan besar diperhatikan, nanti yang kecil-kecilnya nggak punya duit mau beli yang hasil perusahaan besarnya nggak punya duit gimana ya? Nggak muter kan rodanya kan? Ini kan jurusan apa tadi tuh? Dari jurusan Ekonomi syariah, enggak, ekonomi apa tadi? publik pengembangan ekonomi sosial dan Nah ini kan pengembangan ekonomi sosial harusnya dikembangkan ekonomi sosial masyarakatnya ini. Ya, jangan pengusaha besar aja yang dikembangkan, yang diperhatikan. Masalah kecil kayak ini lah, budidaya tanaman hias atau daerah lain tuh. Kalau di daerah mana ya, kerajinan tuh kayaknya daerah batu putih, tangga dari bambu apa gitu kan. Jangan cuman yang dikembangkan wisatanya aja, atau perusahaan besarnya aja. Yang wisatanya juga jangan yang besarnya aja. Bahkan atau jangan yang punya swastanya aja, yang punya umumnya juga harus dikembangkan. Misalkan pemerintah beli tanah nih, dikembangkan untuk jadi fasilitas umum, bayar murah kan lumayan. Kalau yang udah punya swasta kan bayarnya juga udah berharga berapa gitu. Kayaknya kalau pengembangan perekonomian sosial semakin meningkat, itu daya beli masyarakat pun meningkat, pendapatan daerah pun meningkat, kesejahteraan pun akan merata. Mengentaskan miskin, mengurangi miskin nggak bisa, tapi mengurangi kemiskinan kan bisa diupayakan. Dengan apa? Pembangkitan ekonomi secara sosial. Dan apa tadi itu? Public ekonomi Islam, yang pengembangan ekonomi dan sosial ekonomi dan budaya public Islam. Nah secara public Islamnya juga bagaimana masyarakat Bandar Lampung ini, khususnya kan masyarakat Lampung mayoritas muslim kan ya. Jadi lebih dikhususkan lagi, umumnya masyarakat Lampung itu muslim, lebih dikhususkan Bandar Lampung juga sama, masih mayoritas muslim. Bagaimana secara keislaman itu masyarakat Bandar Lampung ini itu berkembang secara pengetahuan keagamaannya, khususnya di bidang perekonomian. Bagaimana pemerintah itu lebih memperhatikan perekonomiannya lebih syariah lagi, bukan membatasi ya, bukan membatasi perekonomian, tapi lebih kepada keadilan, supaya rakyat yang mayoritas muslim ini dia tahu ranah-ranah syariah itu seperti apa, perekonomian syariah itu seperti apa. UIN juga besar ya kan, banyak dosen-dosen dari UIN, banyak pakar-pakar kan. Masa perekonomian ini masih menganut, apalagi kita mayoritas muslim masih menganut ya, minimal pemahamannya oh ini yang benar secara islami. Nah, di mana diterangkannya? Ya coba dosen-dosennya punya program, atau dosennya atau mungkin mengutus mahasiswanya mengadakan pengajian di masjid-masjid ya kan. Ini kita membangun masjid nih, coba UIN punya program buat apa, dosen mengajar masyarakat. Jangan mahasiswanya yang diajar, masyarakat ini perlu diajar. Datang dia tiap malam Ahad misalkan atau malam apa, sebulan sekali dari UIN, masyarakat diundang. Bagaimana ekonomi Islam yang baik menurut Islam ya, menurut syariah, dijelaskan begini-begini sampai kalau detail-detail. Apalagi sekarang mau menyembelih kurban, bagaimana cara menyembelih kurban, bagaimana pembagian yang benar menurut syariat Islam ya kan, menurut yang hukum yang
yang adil lah gitu. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin tadi udah dijawab beberapa dari dari Ustadznya. Tambahan aja kali ya. Ya mungkin ada tambahan untuk kemajuan masyarakat di sini Ustaz. Apa untuk kritik dan saran dari Ustadznya? Ya tadi lah, ya lebih, ya khususnya untuk wilayah sini ya, umumnya untuk wilayah Bandar Lampung, pemerintah kota itu ya betul-betul memperhatikan. Kan ada dinas perindustrian ya, perdagangan ya kan, ada di bawahnya ada UMKM segala macam. Nah itu harus dikembangkan. Jangan jadi dibina gitu, dimodalin. Kalau bisa modal berapa sih, paling satu bakul, satu gerobak paling modal sejuta, 2 juta ya. Kalaupun dia harus balikin supaya ada pertanggungjawaban, supaya nggak terlalu gimana gitu kan, ya bisa balikin sesuai dengan modal aja atau bagi hasil ya kan. Kita terapkan sekalian sistem syariah yang bagi hasil. Bagi pemerintah berapa, misalkan 90%, 10% keuntungannya, dari keuntungannya 10%-nya buat pemerintah, 90%-nya buat masyarakat. Atau uang masyarakat juga ya, baik lagi buat masyarakat nih. Kalau masyarakat punya duit kan, nanti kalau usahanya berkembang bisa bayar pajak, bisa bayar pajak motor, pajak PBB rumah dan segala macam. Listrik nggak nunggak masuk ke APBD buat gaji pegawai, buat gaji wali kota, buat gaji anggota dewan ya, buat gaji kepala dinas dan sebagainya. Jadi nggak kerepotan sendiri pemerintah. Nah, ya akhirnya pusing sendiri, ini sendiri nantinya. Coba kalau misalkan ekonomi masyarakat berkembang, ya kayaknya minimal mereka cukup ketika punya mobil, punya motor, mereka untuk makan, untuk rumah udah cukup, bayar pajak mobil bisa, bayar pajak motor bisa, ya kan. Bahkan dia bisa berbagi ke sesama, bisa sedekah, bisa bayar zakat, ya kan. Itu kalau dikelola perekonomiannya satu wilayah, ya kayaknya keren banget kalau dikelola secara Islam. Nah ini peran UIN ini dibuat apa? Ada UIN, kalau misalkan ada jurusannya lagi kan ya, apa jurusan ekonomi syariah, tapi masyarakatnya nggak berekonomi syariah, pemerintah nggak berekonomi syariah, ya kan, terus nggak maju. Nah, terus Islamnya, kebaikan Islamnya di mana nilai lebih baik daripada yang lain? Islam tuh udah terbaik ya kan, cuman masalahnya yang mengamalkan ini nggak mengamalkan secara baik. Ya kalau memang ditingkatin ya memang nggak gampang ya kan? Tapi kan ya kalau kita yang melakukan nggak gampang karena kepentok mobilisasi yang luar biasa kan. Tapi kalau pemerintah punya kuasa, punya aparaturnya, punya alatnya semuanya. Ya ngomong aja, tinggal wali kota itu ngomong ke rektor begini, ngomong lagi ke perusahaan begini, selesai kayaknya. Dia punya kuasa ya kan. Kalau kita nggak punya kuasa, nggak punya dana, bisa apa ya? Paling cuma bisanya ngomong doang, ngeritik aja, paling masukan aja, ngasih saran. Kalau diterima sarannya kan mantep. Apalagi pemerintah mau punya dana, enak banget kan. Ngadain sosialisasi dana, kasih bantuan untuk bukan hanya bantuan aja, nggak apa-apa pinjaman, tapi sambil dibina masyarakatnya. Ada pembinaan secara khusus dari pemerintah. Tiap kelurahan itu jangan cuma terpampang aja mungkin kan, tapi pelaksanaannya nggak ada. Pelaksanaan itu yang penting. Yang penting itu ilmu juga kan cuma kalau dipelajarin tapi nggak diamalin. Ya kayak pohon, al ilmu bila samarin kasajari, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tanpa amal dia kayak pohon kan nggak ada buah, nggak ada buahnya, ya paling manfaat sedikit aja. Ya kayak pohon ini ya cuma oksigennya aja, tapi kalau pohon itu kan ada buahnya, jambu, bisa buat kesehatan enak, ya kan, seger, segala macam. Sayang banyak orang-orang, apalagi Bandar Lampung khususnya ini kan lumayan ya, perusahaan-perusahaan kelas internasional aja udah banyak ya. Kelas internasional ya, bukan kelas nasional lagi, internasional. Ekspor itu loh, dari udangnya kita, dari nanasnya Lampung. Apalagi komoditi
yang udah internasional, kopinya, apalagi yang lada segala macam, ini punya semua kita ini. Gitu. Cuman kok masih ekonominya masih terpuruk aja rakyatnya, kenapa gitu? Ya, berarti kan ada masalah dong pasti. Ya masa saya yang untuk mengentaskan masalahnya? Buat apa ada pemerintah, buat apa ada para pakar, rektor? Intinya jangan cuma ngajar aja. Ya yuk sama-sama, masyarakat juga siap, cuman kan masalahnya masyarakat nih kudu digongin, ya kan? Supaya bunyi, kudu di ibarat kalau mobil remote itu ya kudu dipencet lah remote biar jalan. Ada yang mencetnya, ada alat mencetnya supaya bisa jalan, ada fasilitas isinya, ada isinya dalamnya gitu. Kalau bahas masalah perekonomian pengembangan ya banyak lah luas sebenarnya. Ya mudah-mudahan kalau pemerintah kita dalam waktu depan bisa mengembangkan secara ekonomi. Ekonomi penting, sangat penting dalam sebuah negara, dalam sebuah apapun lah. Kan bisa ada gerakan tuh kalau nggak ada ekonominya susah. Ya. Negara nggak ada perekonomiannya susah. Agama pun ya kalau nggak ada ekonominya ya nggak bisa jalan. Semua agama. Makanya ada Islam mengatur ekonomi syariah atau mengajarkan ada zakatnya, dia sebagai seorang muzaki, ada yang muzakannya, ada yang menerima manfaat zakatnya, ada sedekah, macam-macam ya kan. Saya merata gitu apa rezeki Allah nih. Rezeki Allah kan banyak luas ya, yang dapat kebagian banyak ya bagi. Nah itu kan harus ada aturan mainnya. Yang atur siapa? Ya pemimpin. Nggak bisa kita masyarakat. Kalau main hakim nanti main hakim sendiri ya kan. Ya sama aja kayak misalkan ada orang beli motor ya serahkan ke polisi, pihak yang wajib. Nggak bisa kita walaupun ya sebenarnya mah hukumnya diapain gitu ya. Bisa sebenarnya kita cuman salah aturan. Kita nggak punya wewenangnya karena ada pemerintahan yang ngurusin ini udah semuanya gitu. Jadi masyarakat ya paling cuma bisa aja gitu aja gitu. Ya nerima aja dari pemerintah itu ya. Kalau pemerintahnya dan orang-orang para pakar cendekiawan segala macamnya hanya sekedar begitu aja ya susah. Ya paling yang dibawa ke masyarakat yang peduli juga terpentoknya. Jadi juga untuk ngurusin dapur ini udah kebingungan. Sebenarnya ada pemikiran untuk pengembangan ekonomi, cuman dia sendiri aja belum perekonomian aja belum tercukupin, kan bingung. Kalau pemerintah kan tercukupi semua, anggarannya miliaran, mungkin bahkan suatu daerah ada yang mungkin anggarannya triliunan APBD-nya kan, punya semua gitu. Masa nggak bisa? Punya kekuasaan, punya perangkatnya ya kan, ahli-ahlinya banyak, masa nggak bisa mengembangkan? Apa coba sulitannya? Kendalanya apa gitu? Nah, kendalanya apa kok? Ya begini-begini aja. Yang dibangun itu fisiknya aja kan, padahal kan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya kan. Ya raganya aja dibangun gitu. Jadi bangunan di mana-mana, flyover di mana-mana, jalan dilebarin apa segala macam. Tapi raganya masyarakat itu nggak dibangun. Bagaimana peduli kepada daerahnya dengan membayar iuran pajak, membayar apa yang udah ditetapkan pemerintah itu kan bentuk kepedulian raganya. Cuman kan dia bisa mau pajak, cuman milih mana, ini ada duit mau bayar pajak atau mau makan. Bayar pajak nggak makan nggak bayar pajak kena tilang. Ya kan ketika jalan ada razia belum bayar pajak kena tilang. Padahal dia mempertahankan kalau dia bayar pajak dia nggak makan, listrik dicabut, ya kan, macam-macam lah. Anak belum sekolah. Tapi kalau perekonomian dia cukup, semua kan bisa. Bayar pajak bisa, bayar PBB bisa, pajak kendaraan bisa. Apa aja ditetapkan pemerintah ini sebenarnya ya, kalau ada bingung pasti mau rakyat mah. Nggak usah dimarahin, nggak usah diapa-apain masyarakat. Pasti mau, buat aja peraturan. Setiap
kepala keluarga wajib iuran 100.000 tiap bulan misal. Ya kalau punya duit pasti mau. Mau ya, kan apalagi duitnya banyak ya kan. Jangan ke 100.000 lebih dari itu juga mau. Nanti peruntukannya untuk ini kita bangun daerah, patungan pun mau gitu. Cuman masalahnya itu tadi, kalau ada duitnya ya. Kalau nggak ada gimana mau bayar pakai apa gitu. Yang ada ngegerunak gitu. Yang uang pas-pasan aja ngegerunak, apalagi yang duitnya benar nggak ada diterapkan kayak apapun kebijakan pemerintah ya mentah. Tapi kalau semua udah sejahtera, bahkan kayaknya dikasih duit aja nggak mau gitu, malah pengen ngasih kan kalau punya duit. Ya gitu kan, pernah kejadian zaman sahabat gitu. Islam udah banyak memberikan contoh pada kita, bahkan sampai mereka pun sudah cukup, tapi yang lain aja coba sampai gitu. Udah nggak mau lagi, saking sejahteranya itu nggak mau lagi dikasih, yang lain aja diganti. Sampai bingung mana lagi udah sama ke daerah lain. Coba bayangin aja kalau satu kota ini ya minimal 80% ya sejahtera semua misalkan, udah nggak nerima, berarti kan udah nggak membandingkan negara. Mau dikasih BLT sama masyarakat, sama pemerintah, ya udah nolak semua. Coba bayang nggak, kan lumayan buat yang lain atau bisa kita alihkan ke daerah lain ya. Mayoritas masyarakatnya jadi BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat atau daerah yang tadi ada anggarannya pada nolak ya kan, kalau pada sejahtera ya kan lumayan pemerintah buat pemerintah lagi yang tadinya keluar jadi nggak keluar begitu, buat hal yang lain, buat pendidikannya apa. Tapi memang pendidikan itu yang paling utama, sosialisasi, pembinaan terus, tapi jangan setahun sekali ngabisan anggaran pembinaan. Ada pembinaan untuk ngabisin anggaran setengah tahun sekali, itu nggak ada lagi tindak lanjutnya ya, sama aja bohong kan, biasa gitu kan ya. Pembinaan itu apa ya bahasa kita, cuman ya, biar kelihatan aja ada kegiatan, padahal cuma buat ngabisin anggaran. Sayang lebih ada buktinya, ada bukti aja kalau ada pembinaan, padahal efek setelahnya itu nggak ada, atau pembinaan setelah itu rutinnya nggak ada, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu nggak ada, kayaknya sih nggak ada. Mungkin cukup segitu aja ya. Terima kasih ini atas jawabannya. Hanya beberapa pertanyaan tapi jawabannya udah lebih dari cukup lah. Ini sekian dari video wawancara saya untuk yang telah disampaikan dari Ustadz Rizky-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.